Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah mobil minibus dengan sejumlah sepeda motor terjadi di Jalan Latu Menten, Jakarta Barat. Dua orang pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor tewas dengan luka parah di bagian kepala. Sepeda motor ini tersangkut di bawah mobil dan kondisi mobil ringsek pada bagian depan. Peristiwa ini terjadi mobil berpenumpang satu keluarga berjumlah 3 orang yang dikendarai ibu parubaya ini diduga sedang sakit. Setelah habis rel itu dia posisi ngebut, tiba-tiba ngebut, ngantem dua motor, dia malah makin ngegas. Kita udah teriakin untuk bilang berhenti, stop. Dia malah makin ngegas, dia banting kiri, nabrak satu orang lagi, suami istri, alhamdulillahnya masih selamat. Dan yang terakhir ini yang paling parah, dia nabrak motor, sepasang suami istri, posisi dia di jalur kanan. Karena dia posisi mental dari kiri, ngambil mental ke kanan, hantem keluarga ini. Kedua jasad korban pasangan suami istri ini dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk kepentingan otopsi. Kini kasus ini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polsek Kebayoran Baru menangkap satu tersangka yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang prajurit TNI di Jalan Gandaria, Kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sedangkan 8 orang lainnya masih diburu polisi. Diduga pengeroyokan dilakukan sekelompok massa yang berjumlah 9 orang. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, pengeroyokan bermula saat seorang anggota TNI berinisial DK, 32 tahun, sedang minum kopi di sebuah kedai Rabu dini hari. Tiba-tiba didatangi 9 orang dari sebuah ormas dan menanyakan keberadaan seorang juru parkir. Lantaran tak mengenal pria yang dicari, anggota TNI Angkatan Laut ini menyarankan para pelaku untuk bertanya ke orang lain. Jawaban korban rupanya membuat para pelaku marah dan menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban yang mengalami luka memar di bagian wajah akhirnya melaporkan kejadian pengeroyokan ke petugas perintis presisi Polres Metro Jakarta Selatan yang sedang berpatroli. Polisi yang menyisir tempat kejadian perkara kemudian meringkus seorang pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga dalam keadaan mabuk. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Metro Kebayoran Baru. Satu orang pelaku dengan nama tersangka Abi Rezaldi. Korban tidak sempat dilukai, cuman udah dikejar, kemudian korban ditolong oleh polisi presisi yang pada saat itu sedang patroli, gitu. Sehingga polisi tersebut bisa mengamankan satu orang tersangka yang sedang kami proses saat ini. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan serta undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu 8 pelaku lain dan mengimbau agar mereka segera menyerahkan diri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang menerpa sebagian wilayah di Jakarta pada Sabtu siang membuat pohon kapuk setinggi 15 meter di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta tumbang. Pohon ini juga menimpa sejumlah tiang kabel listrik hingga nyaris roboh. PPSU dan juga perhutani yang berada di lokasi langsung memotong batang pohon hingga menurunkan alat berat. Tidak ada korban luka maupun jiwa atas peristiwa ini, namun ruas jalan dari arah Kemang Raya menuju Pejaten maupun Ampera sempat tidak bisa dilalui. Sementara itu, anak pohon mahoni setinggi kurang lebih 7 meter tumbang di Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta pada Sabtu sore. Pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah Jakarta sejak siang hari. Tidak hanya menutup ruas jalan, kabel listrik yang berada di sekitar lokasi juga turut tertimpa hingga menjuntai. Tadi kejadiannya pas hujan besar, itu angin, jadi mungkin tumbang. Ini bukan di sini aja, di sebagian di sana juga ada tumbang sedikit, tapi lebih gede di sini. Bukannya kita nggak mau geser biar lalu lintas lancar, tapi kabel ini masih aktif, jadi masih gelantungan pohon. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sedangkan para pengguna jalan yang ingin melintas dari arah Kemang Utara A menuju Kemang Raya harus mencari rute lain. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Hujan es disertai angin kencang melanda kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu siang. Tampak dari video amatir, salah seorang warga Cinangka, Sawangan, Kota Depok mendokumentasikan fenomena hujan es yang berlangsung sekitar 2 menit itu. Selain itu, fenomena hujan es ini diketahui saat warga mendengar kerasnya suara hujan yang turun seperti suara kerikil yang jatuh di atap rumahnya. Iya, tadi terdengar dari dalam rumah ada suara batu es jatuh gitu, makanya saya buru-buru keluar. Ternyata benar hujan es batu. Usai dilanda hujan es, sejumlah pohon berukuran besar pun tumbang di sejumlah titik di Kota Depok. Salah satunya di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun akses Jalan Raya Muchtar belum dapat dilintasi kendaraan selama proses evakuasi yang dilakukan pihak terkait terhadap pohon tumbang itu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Lupa mengunci gembok sebuah rumah di Satroni, kelompok perampok berjumlah 3 orang. Aksi perampokan terekam kamera pengawas dari depan rumah korban di Jalan Sungai Cenrana, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan leluasa, para pelaku keluar masuk rumah dan menggasak harta di dalam rumah. Ketika pemilik rumah datang dan memeriksanya, korban kehilangan uang tunai dan perhiasan senilai 70 juta rupiah. Tak butuh waktu lama, berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku. Ketika diinterogasi, pelaku menjelaskan hasil curian dibagi 3 oleh para pelaku. Pelaku pun mengaku uang penjualan perhiasan emas untuk sehari-hari dan diberikan kepada ibu pelaku. Polisi pun masih memeriksa keterangan ibu pelaku. Kita mengambil sejumlah perhiasan emas pada saat penghuni rumah sedang keluar untuk pergi berobat. Ini Pak, yang dalam terekam CCTV berjumlah berapa orang Pak? Jadi ada pun pelaku itu berjumlah 3 orang. Jadi namun untuk kemarin baru kita mengamankan 1 orang. Untuk yang 2 tersangka lainnya masih dalam tahap pengejaran. Dari hasil pemeriksaan pelaku Pak yang diamankan seperti apa sehingga dia memasuki rumah tersebut? Jadi ada pun pelaku masuk ke rumah pada saat penghuni rumah tidak ada. Kemudian pintu rumah tidak terkunci, kemudian pelaku masuk membuka kamar korban serta lemari korban, di mana dalam lemari terdapat perhiasan emas dan sejumlah uang tunai. Untuk jumlah kerugian yang dialami korban sebesar kurang lebih 70 juta. Saat ini kedua rekan pelaku masih diburu polisi. Pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar. Pelaku dijerat hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Operasi tindak pidana perdagangan manusia melalui aplikasi kencan online digelar tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. 1 muncikari dan pekerja seks komersial ditangkap di salah satu hotel di Makassar. Saat diinterogasi, pekerja seks komersial berasal dari Bali dan berprofesi sebagai sales promotion girl. Selain para pelaku, polisi juga menyita ponsel, akun media sosial, dan uang tunai jutaan rupiah hasil transaksi prostitusi. Pekerja 1 sama mucikari ya. Ini kemudian informasinya tarif yang ditawarkan oleh mucikari berapa? Tarif yang sekitar lebih kurang 5-10 juta. Memangnya ini profesi dari korban sendiri apa kemudian? Profesinya SPG. Kini 2 pelaku yang diamankan dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Mucikari menjajakan pekerja dari harga 1 juta hingga 5 juta rupiah sekali kencan. Atas perbuatannya, mucikari dijerat maksimal 2 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pria bernama Sutali 65 tahun tewas di rumahnya sendiri di kawasan Jambuan, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur.
Korban tewas usai dibunuh anak kandungnya sendiri bernama Sutikno. Diduga pembunuhan dipicu masalah tanah warisan. Pelaku yang meminta bagian sejumlah bidang tanah tidak diberi oleh korban. Pelaku pun langsung menusuk kaki dan tangan ayahnya. Korban kemudian ditemukan berlumuran darah di tempat tidurnya. Korban pun sempat dibawa ke RSUD Subandi namun nyawanya tidak tertolong. Usai membunuh sang ayah, pelaku kemudian menyerahkan diri. Kondisi luka-luka masih kita lakukan pemeriksaan karena jenazah saat ini berada di Rumah Sakit Subandi untuk dilakukan pemeriksaan. Terduga pelaku bagaimana? Terduga pelaku juga masih dalam penyelidikan dan semuanya nanti besok yang akan menjelaskan adalah pimpinan kami, Pak Kapolri. Selain menyita barang bukti sepeda motor korban berikut uang yang ada di dalam jok, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi termasuk ketua RT setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Saatnya tentukan pilihanmu. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, terlengkap bersama program-program terbaik kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta terjang isu politik dinasti. Pilkada Serentak 2024 eksklusif on iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Enam orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Kepala Bareskrim Polri yang juga merupakan Wakasatgas Judi Online, Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024 kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82-78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Astacita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan.
Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 14 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online, tersangka mengaku mendapat uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa Pak? Penggeledahan terkait apa? Di kita lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam lalu juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan tersebut, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi yang diterima tim gabungan mengenai adanya narkoba yang akan dikirimkan ke Tarakan melalui Sebatik. Saat menyekat dan memeriksa sejumlah kapal cepat, tim gabungan menemukan seorang wanita yang menyembunyikan 1 paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik hitam. Pelaku berinisial S mengaku dititipi barang haram narkoba oleh seorang warga negara Malaysia berinisial D untuk selanjutnya akan diberikan kepada penerima berinisial I di Tarakan. Barang bukti yang disita dari tangan pelaku berupa 1 paket sabu, paspor, koper berisikan pakaian, serta telepon genggam. Komandan Lanal Nunukan memerintahkan tim gabungan untuk melaksanakan penyekatan di wilayah Posel Saipancang, Sebatik terhadap speedboat ataupun kapal yang keluar masuk wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya di wilayah Sebatik. Polri membongkar 80 kasus peredaran narkoba sepanjang September hingga Oktober 2024. Sebanyak 136 tersangka pengedar narkoba ditangkap dalam pengungkapan ini. Dalam konferensi pers tersebut, polisi menghadirkan sejumlah tersangka yang terlibat dan memperlihatkan barang bukti, diantaranya sabu seberat 1,07 ton, ganja seberat 1,1 ton, dan ekstasi sebanyak 357.731 butir. Kabarisken Polri Komjen Pol Wahyu Widada menjelaskan pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tindak pidana narkoba. 2 bulan ini Baris Krim Polri bersama-sama dengan instansi terkait melaksanakan joint operation baik dengan Kejaksaan Agung, BNN, Dijen Pemasyarakatan, Dijen Bea Cukai, PPAT, dan juga dengan DIE. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama sabu sebanyak 1,07 ton, tepatnya tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Dua remaja berinisial LT dan ND warga Lampung Selatan diringkus tim Reskrim Polsek Sukarame Lampung karena memperkosa anak di bawah umur. Terbongkarnya kasus persetubuhan anak di bawah umur ini usai pelaku melakukan aksi teror dengan mengirimkan surat kaleng ke rumah keluarga korban. Keluarga korban yang tidak terima akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Sukarame. Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah meruda paksa korban sejak 2 tahun lalu saat korban masih duduk di kelas 6 sekolah dasar dan melakukan aksi bejatnya hampir setiap pekan. Saat melancarkan aksinya, pelaku mengancam akan menyebarkan video asusilanya yang pernah direkam pelaku jika korban menolak untuk melayani nafsu bejatnya. Ironisnya, korban juga digilir oleh pelaku dengan mengajak rekannya di sebuah hotel. Pencabulan anak di bawah umur, termasuk pemerkosaan juga anak di bawah umur. Untuk pelaku sendiri ada berapa? Pelaku kita amankan 2, jadi untuk korban itu SD kelas 6. SD kelas 6 berpacaran namun diperlakukan seperti orang dewasa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku LT terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara rekan pelaku berinisial ND terancam 8 tahun penjara. Viral di media sosial, seorang ibu bernama Yohani, warga Kampung Singkup, Cianjur Selatan, Jawa Barat, meninggal dunia usai meminum obat dari pengobatan gratis yang digelar salah satu tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur di Kampung Cihalimun, Desa Sukamalya, Kecamatan Naringgul, Cianjur pada tanggal 26 Oktober lalu. 2 jam usai meminum obat, korban mengalami gejala pusing, mual, dan muntah. Lalu pada tanggal 27 Oktober keluarga sempat membawa ke puskesmas, namun lantaran kondisinya cukup berat, Yohani dirujuk ke RSUD Soreang, Kabupaten Bandung. Namun sampai di RSUD Soreang, Yohani dinyatakan meninggal dunia. Benar kejadian waktu itu ibu saya mengikuti awal mulanya mengikuti kegiatan pengobatan gratis yang diadakan oleh paslon. Salah satu paslon ya yang sekarang itu lagi mau pilkada. Pihak Puskesmas Naringgul sangat menyayangkan adanya kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan karena tanpa pemberitahuan ke pihak puskesmas setempat. Sebelumnya saya tidak ada pemberitahuan dilakukan pengobatan gratis di wilayah Puskesmas Naringgul. Saya berkewajiban untuk menanyakan, ternyata setelah saya dapat dari warga itu keterangan ada sekitar 100 lebih yang mengikuti pengobatan gratis tersebut dari salah satu pasangan calon bupati yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk pengobatan gratis tidak ada tim kesehatan dari UPTD Puskesmas Naringgul yang terlibat. Pihak Puskesmas Naringgul berharap agar kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk semua pihak agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pada kunjungan kerja perdana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau kesiapan lahan pertanian 1 juta hektar. Nantinya Prabowo Subianto akan melanjutkan perjalanan lahan pertanian di Kampung Telaga Sari di distrik Hud. Di Kampung Telaga Sari, Presiden Prabowo juga bakal berinteraksi dengan masyarakat dan petani desa. Dalam kunjungan ini, sebanyak 1.430 personil gabungan dikerahkan untuk menjaga seluruh titik kunjungan Presiden.
Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu kemarin, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih juga hadir dalam deklarasi ini. Gerakan ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Presiden Prabowo menjabat Ketua Dewan Pembina GSN. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih. Di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Pergi ke pasar membeli batu, beli lukisan model mozaik. Kita mari bersatu untuk Indonesia lebih baik. Di sana gunung, di tengah-tengah bunga melati. Di sini bingung, di sana bingung, memikirkan si jantung hati. Warga antusias menyambut kedatangan Pramono Anung di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Pramono mengaku ia sudah berkeliling Jakarta hampir 2 bulan dengan mengunjungi 250 titik, di mana politisi PDIP ini berpesan bahwa ia berpolitik dengan riang gembira. Sementara itu, menanggapi pertemuan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo Subianto, Pramono mengaku tak mempersoalkan hal tersebut. Pramono menegaskan jika saat ini dirinya tetap fokus menampung persoalan-persoalan Jakarta dengan terjun langsung ke masyarakat. Saya memang lagi berkonsentrasi untuk menyelesaikan pertemuan-pertemuan saya dengan komunitas di Jakarta. Kemarin saya juga ketemu Bu Sinta Nuria, memang waktu saya untuk berfokus bertemu dengan kelompok-kelompok komunitas. Ya, terima kasih. Kan saya juga bergerilya ini. Kan ini saya bergerilya banget sampai ditarik-tarik ada sobek-sobek. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Polres Lumajang, Jawa Timur kembali menemukan 5 lokasi ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Agrosari. Kelima ladang ganja berada di lereng bukit dengan medan terjal. Dari 5 lokasi, petugas mengamankan lebih dari 4.000 batang tanaman ganja berusia 2 hingga 3 bulan. Polisi masih menyelidiki pemilik ladang ganja. Bersihkan
dari 5 tempat dapat kita cabut ini ada sebanyak 4.334 batang ganja ukuran dari 20 cm sampai 1,5 meter. Sebelumnya polisi menemukan ladang ganja yang pemiliknya masih diburu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau masih bayi-bayi ini. Kapan mau dapat kita? Tangis histeris anak pecah saat polisi membawa KDG 60 tahun karena melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam di Bontomaranu, Goa, Sulawesi Selatan. Selain pelaku, polisi juga menjerat senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan. Pelaku segera digelandang ke Mapolsek Bontomaranu untuk dimintai keterangan. Diduga sebelumnya pelaku menceritakan penganiayaan hanya karena kesal anak kandung dan menantunya tidak mau memberikan mobil rental. Menggunakan sebilah badik bahwa akan ditikam begitu. Motif dari kejadian itu sendiri seperti apa? Informasi yang kami dapatkan saat ini motif dari lelaki Dengasing ini karena sakit hati sama anak kandung dan menantunya. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polsek Bontomaranu. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sejumlah mama ini menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan investasi bodong di Kompleks Perumahan Tenjo City, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis sore. Selain meriaki rumah pelaku, para korban juga memasang poster pelaku di selembaran kardus. Diketahui modus pelaku, selain menjanjikan korban bisa membeli beras dengan harga murah, mereka juga akan mendapatkan keuntungan besar dari hasil investasi beras tersebut. Namun nyatanya sejumlah korban justru mendapati transaksi yang tidak lancar selama beberapa bulan. Seorang korban mengaku barang yang dipesan bahkan tak kunjung datang. Dia ini main ke, lebih utamanya ke beras Bulog. Itu bentuknya arisan apa? Barang, tapi ada beberapa yang bilang invest. Jadi dia taruh duit, dijanjiin seminggu berapa fee-nya. Akibat investasi bodong tersebut, para korban merugi hingga 500 juta rupiah. Para korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang diduga kabur dari rumahnya agar pelaku investasi bodong tidak bebas main. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saatnya tentukan pilihanmu. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, terlengkap bersama program-program terbaik kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Terjang isu politik dinasti. Pilkada Serentak 2024 eksklusif on iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Setelah pencarian selama 13 jam, jasad korban tanah longsor yang tertimbun di lubang tambang intan di Desa Pungpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan akhirnya ditemukan. Proses pencarian sempat terkendala akibat kondisi tanah yang labil, sehingga beberapa kali terjadi longsor susulan saat pencarian. Tim gabungan dari TNI Polri beserta BPBD dan relawan mengevakuasi tubuh korban dari timbunan material longsoran di kedalaman 25 meter di bawah permukaan tanah.
Gadis berumur 22 tahun ini terpaksa dibopong usai histeris hingga pingsan saat mendatangi Polrestabes Makassar untuk melaporkan peristiwa tidak menyenangkan yang menimpanya. Ia trauma usai diintip dan direkam oleh pelaku yang tak lain tenaganya sendiri saat sedang mandi. Pelaku yang sudah beristri sempat berpura-pura tidur, namun akhirnya mengakui perbuatannya dan nyaris diamuk mama. Dunia pendidikan kembali heboh dengan beredarnya rekaman video di dunia maya, di mana seorang senior pada jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Kupang hendak mengoleskan oli pada bagian wajah junior pada outbound masa bimbingan di kampus. Terkait kehebohan ini, pihak kampus telah memanggil dan meminta keterangan panitia serta memberikan sanksi. Warung kelontong di Desa Galis, Bangkalan, Jawa Timur ini kedatangan dua pria bule yang berbelanja. Tidak hanya sekedar bertransaksi, seorang bule berusaha mengalihkan perhatian penjual dengan mengajaknya bicara meski tidak fasih berbahasa Indonesia. Diduga kedua pria bule ini mencoba melakukan hipnotis kepada pemilik warung untuk mengambil uang hasil penjualan. Pasalnya, dua pria bule ini baru berhasil menghipnotis pemilik warung di toko sebelah. Pemilik toko yang merupakan seorang wanita tanpa sadar menyerahkan uang Rp500.000 hasil penjualan kepada bule ini. Bundesliga Live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saatnya tentukan pilihanmu. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Gabungan unsur 64 ormas dan relawan ini. Jangan lewatkan informasi terkini, terlengkap bersama program-program terbaik kami. Komisi Pemilihan Umum Jakarta terjang isu politik dinasti. Pilkada Serentak 2024 eksklusif on iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak IKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi
demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Sambil tertunduk, RAS, seorang ibu rumah tangga yang mantan kepala unit pelayanan cabang Pegadaian Batu Jajar, digiring aparat Satreskrim Polres Cimahi. Pelaku ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara lebih dari 500 juta rupiah. Diketahui tersangka bekerja selama 12 tahun di Pegadaian dan menjabat sebagai kepala cabang Batu Jajar selama 2 tahun sebelum ditetapkan tersangka. Kasus ini terungkap usai laporan warga adanya modus transaksi gadai fiktif, barang jaminan palsu, serta menukar barang emas. Sementara pelaku mengaku nekat melakukan gadai fiktif untuk mencukupi kebutuhan keluarga serta membayar utang pinjol. Polisi telah mengamankan barang bukti uang ratusan juta, 16 perhiasan asli dan palsu, serta dokumen pegadaian palsu. Memperkaya diri sendiri ya dengan cara membuat transaksi gadai fiktif, kemudian transaksi gadai dengan barang jaminan palsu, serta transaksi gadai dengan jaminan taksiran tinggi terhadap barang jaminan. Kini pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Dua orang pemuda terekam CCTV tengah mencari tembakau sintetis yang disimpan di semak-semak Jalan Semayat 33, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Curiga dengan gerak-geriknya, Ketua RT bergegas ke lokasi dan saat ditegur, pelaku berkelit hingga melarikan diri. Setelah terjadi aksi kejar-kejaran, Ketua RT terus berteriak hingga kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Beberapa jam kemudian, warga menemukan 1 pil tembakau sintetis di semak-semak dan diserahkan ke polisi.
saya langsung ke TKP. Salahnya saya nggak koordinasi lagi dengan kru keamanan saya yang ada di Gapura. Kalau saya koordinasi mungkin terangkap. Begitu saya ke masjid setengah 4 subuh, saya buka handphone, nah udah mencurigakan nih, langsung saya buru-buru ke lokasi. Terus langsung dikejar? Langsung saya kejar, saya videoin pakai handphone. Usai kejadian ini, warga mengaku resah lantaran lingkungannya dijadikan lokasi mendapat peredaran narkoba. Jakarta, Rio Manik melaporkan. Acara penyambutan kedatangan calon bupati dan calon wakil Bupati Maluku Tengah nomor urut 3 di Kampung Baru, Pulau Hatta, Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku berubah menjadi kepanikan. Diduga akibat kelebihan kapasitas, jembatan yang dilewati tim ses paslon Andi Munaswir ambruk. Kecelakaan berawal saat rombongan paslon Bupati nomor urut 3 tiba di dermaga Kampung Baru. Rombongan tim kampanye disambut simpatisan dan warga setempat dengan tarian adat. Namun tiba-tiba dermaga ambruk dan naas menimpa warga dan tim kampanye yang baru tiba. Akibat insiden ini 7 orang meninggal dunia, 11 orang terluka termasuk calon Bupati Andi Munaswir. Tidak hanya dari Pulau Hatta, korban lain berasal dari Neira, Masohi, dan Ambon. Kini korban luka dan tewas dievakuasi ke RSUD Banda. Dari Banda Neira, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan.